Pak Presiden dengan menterinya lah. Apalagi tadi Pak Jokowi menyampaikan jujur aja pembicaraan-pembicaraan atau diskusi-diskusi yang saya sampaikan dengan Pak Prabowo itu adalah persoalan politik. Itu juga disampaikan juga oleh Pak Prabowo bahwa memang diskusi Pak Prabowo dan Pak Jokowi selama ini beberapa kali bertemu tidak lepas soal diskusi politik. Nah, diskusi politik yang hari ini tren kan hanya persoalan pemilu. Dan itu ada soal pencapresan Pak Prabowo dan Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Nah, saya yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo terkait soal elektabilitas Pak Prabowo yang hari ini semakin moncer ya. Yang kita lihat dukungan rakyat ke Pak Prabowo itu semakin tak terbendung. Ditambah lagi kita lihat saya sebagai pendukung Pak Jokowi sangat antusias. Ditambah lagi gerakan pendukung Jokowi di Pulau Jawa. Ade Armando bahkan mengatakan itu bukanlah sebuah kejahatan karena itu nggak bisa dipidanakan. Malah kalau Jokowi mempidanakan Rocky Gerung itu sama saja memberikan lampu hijau kepada para menteri, kepada pejabat negara lainnya, gubernur, bupati, wali kota untuk bisa mempidanakan masyarakat yang mengkritiknya. Kecuali kalau itu memang benar-benar merupakan fitnah. Nah, tapi sekali lagi fitnah juga delik aduan, ya kan? Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami perubahan dari Ade Armando. Menarik sebenarnya melihat Ade Armando banyak menyampaikan, termasuk juga video yang viral. Ada potongan yang dia kemudian mengatakan bahwa pada Pilpres putaran kedua itu akan maju Anies dan Prabowo dan yang menang adalah Anies Baswedan. Tapi sekali lagi ya, saya adalah seorang relawan yang terlibat dalam memperjuangkan Ganjar Pranowo jauh sebelum PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan kita grup relawan ini itu biaya sendiri, kerja keras gitu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa bagus tingginya suara Ganjar itu ditentukan sebetulnya karena kerja partai, kami sih sebagai relawan akan mengatakan, well, kami kerjanya jauh lebih awal ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya adalah pendukung Ganjar sampai sekarang ya. Nah, kemudian sekitar awal Mei barangkali ya, saya mendapat informasi tentang kontrak politik tersebut yang disebut katanya ada 4 poin ya. Yang salah satunya adalah soal penentuan kabinet itu akan ditentukan oleh partai politik, bukan oleh Pak Ganjar. Ketika itu sudah menyeruak, itu di kalangan relawan itu sudah banyak dibicarakan. Saya tidak mau melakukan buru-buru melakukan judgement karena video-video seperti itu kan potongan-potongan. Kita tidak tahu persis bagaimana konteks keseluruhannya. Karena itu saya hanya melihat potongannya saja dan tidak berpretensi bahwa itu adalah sikap keseluruhan dari Ade Armando. Tapi ini juga menarik ketika dia berseteru dengan kelompoknya di katakanlah televisi yang basisnya juga platform YouTube juga. Dia mengatakan bahwa itu dibiayai oleh lembaga negara. Kalau benar dibiayai lembaga negara ya gawat, nggak boleh dong lembaga negara membiayai simpatisan Ganjar. Tapi kita bacakan sebagaimana diberitakan oleh liberte.suara.com. Waduh, Ade Armando bongkar sumber dana simpatisan Ganjar, lembaga negara 3 huruf. Ini kan satu narasi yang memang pengen diframingkan ke sosok Ganjar Pranowo. Nah, orang yang melakukan ini sudah sangat pasti tidak mengenal karakter Ibu Megawati, tidak memahami rekam jejak Ibu Megawati, PDI Perjuangan juga. Saya kasih tahu, waktu Ibu Mega jadi presiden, tidak ada campur tangan partai soal siapa yang jadi presiden. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain. Boleh dilihat posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDI Perjuangan, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai. Ya, sebut saja Menpan RB, Menkumham, Menteri Pemberdayaan Wanita gitu ya.
fasilitas yang diberikan rakyat untuk memenangkan salah satu pasangan calon, karena itu jelas melanggar ya prinsip good governance dan itu merupakan pelanggaran hukum dan tidak sepantasnya. Tapi ya itulah, karena lembaganya ini powerful, orang kemudian cenderung berhati-hati. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando kembali mengejutkan publik. Kali ini dirinya membongkar sumber dana yang membiayai mantan kelompoknya dalam Youth TV. Jadi ada sebelumnya kan dia Cokro TV, ada Youth TV. Ini buntut serangan mereka terhadap PSI. Ade sebelumnya telah keluar dari kelompok atau berhubungan dengan Mas Joprey CS. Ia mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu diminta untuk menghentikan kritikannya dan itu tak sesuai dengan prinsipnya sebagai politikus dan keluar dari lingkaran tersebut. Nah, inilah enak. Pecah kongsi, Ade Armando bongkar-bongkaran, sumber dana relawan Ganjar dibeberin semua. Mereka duitnya dari lembaga negara. Kutip dari Populis Jakarta, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando terang-terangan membongkar sumber dana untuk membiayai kegiatan kelompok loyalis Ganjar Pranowo. Kelompok loyalis pendukung atau calon presiden usungan PDI Perjuangan yang dimaksud Ade Armando adalah mereka yang mengelola saluran YouTube Youth TV. Menurut Ade Armando, kelompok dibiayai oleh salah satu lembaga negara sehingga semua operasional serta tunjangan karyawan disinyalir berasal dari uang rakyat. Dana mereka Youth TV diperoleh dari lembaga negara, kata Ade Armando dalam sebuah cuitan di akun Twitternya _AdeArmando61 dilansir populis.id pada Senin 14 Agustus 2023. Meski mengklaim sumber dana kelompok relawan Ganjar yang dikelola Mas Joprey itu berasal dari dua negara, namun Ade enggan mengungkap sejarah gamblang lembaga negara yang menjadi donatur tersebut. Intinya, kata dia, lembaga negara itu hanya terdiri dari 3 huruf saja. Singkatannya 3 huruf. Ketua lembaga ini dekat ketua partai tertentu. Boleh gak ya uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol? Jelasnya, Ade Armando sebelumnya bergabung dengan kelompok relawan Ganjar Youth TV, namun dia memutuskan hengkang. Alasannya, dirinya dilarang mengkritik dan menyerang PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ade Armando dan PSI memang punya hubungan tak baik dengan PDIP. Hubungan tak akur kedua partai dipicu oleh sikap PDIP yang tak mau mengakui dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Padahal jauh-jauh hari sebelum PDI mendeklarasikan Ganjar, PSI telah menyatakan dukungan mereka kepada Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju pada Pilpres 2024 nanti. Sikap PDIP yang terkesan arogan bikin PSI kecewa. Mereka kemudian mulai bermanuver dengan membuka peluang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres nanti. PSI dan Prabowo telah menggelar sebuah pertemuan tertutup beberapa waktu lalu.